Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji uji kinerja, perkenalkan nama saya H. Ahmad Saiful B dengan NIM 254112814. Mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025. Program studi Pendidikan Agama Islam di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMK Pembangunan Bandung Barat dengan materi Syu'abul Iman. Demikian perkenalan saya, sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anakku sekalian. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Oke, anak-anakku, selanjutnya sebelum belajar, kita semestinya sebagai generasi atau manusia yang beragama selalu diawali dengan hal-hal positif, yaitu dengan berdoa. Ya, untuk KM silahkan Ros dipimpin berdoa sebelum belajar ya. Semuanya siap. Sebelum belajar kita berdoa dulu. Berdoa di dalam hati. Mulai. Berdoa selesai. Sebelum memulai pembelajaran, Bapak absen dulu ya untuk kehadiran hari ini. Andini Puspitasari hadir. Anissa Tina Rianti, Aulia Sipak Tunisa. Oke, anak-anakku sekalian, sebelum memulai pembelajaran, Bapak pingin kalian semuanya membaca dulu surah An-Nisa ayat 136 ya. Nah, anak-anakku sekalian, berbicara tentang keimanan, kita sudah tidak asing lagi mungkin ya dengan iman, Islam, apalagi ihsan dan sebagainya, karena kita sendiri sebagai manusia yang beriman ya. Apa itu yang disebut dengan iman? Ada yang tahu? Ros, silahkan ketua KM kita mau menjawab. Kepercayaan yang berkenan dengan agama. Oke, kepercayaan yang berkenan dengan agama. Yang lainnya coba tepuk tangan dulu kita buat ini. Anak-anakku sekalian, kalian generasi muda itu harus benar-benar meyakini dan mengimani itu, karena pada dasarnya kalian itu adalah penerus bangsa. Kalian itu adalah penerus pemimpin yang akan datang. Subhanul yaum rijalul god. Terus rijalul yaum imadul hak. Pemuda hari ini akan menjadi pemimpin masa depan. Pemuda hari ini akan menjadi penguasa di masa depan. Pertanyaannya, apakah kalian siap menjadi pemimpin? Siap. Apa yang ulah disiapkan oleh kalian? Semangat juang, Pak. Tanpa lelah, pantang menyerah. Anak-anakku semuanya, tadi Bapak mengutip tentang keimanan, keislaman, semangat daya juang itu bentuk dari konsep keimanan. Karena pada hari ini Bapak akan menjelaskan tentang konsep teori keimanan juga yang berjudul Syu'abul Iman. Syu'abul Iman itu apa sih? Cabang-cabang. Jadi kalian dalam beriman, dalam berislam itu ada poin-poinnya, dan konsep keimanan itu kalian harus bisa mengimani semua dari cabang-cabang itu sendiri. Jadi kita akan membahas tentang materi memahami hakikat dan mewujudkan ketauhidan dengan Syu'abul Iman. Syu'abul Iman itu adalah cabang-cabang iman. Nah, tadi cabang-cabang iman ya, di Syu'abul Iman adalah cabang-cabangnya iman yang memiliki banyak cabang. Jadi ada beberapa cabang
ada beberapa poin dalam konteks Syu'abul Iman ini. Pengertian dari Syu'abul Iman itu sendiri apa? Secara umum umat Islam telah mengenal, mengerti, meyakini dan mengamalkan rukun iman. Kalian tahu rukun iman? Nah, yang pertama coba Bapak mau tanya. Yang pertama apa? Iman kepada Allah. Yang kedua? Iman kepada malaikat. Yang ketiga? Iman kepada kitab. Yang keempat? Iman kepada Rasul. Yang kelima? Iman kepada hari. Yang keenam? Iman kepada qada dan qadar. Yang disebut dengan iman kepada qada dan qadar itu apa? Menurut versi kalian. Ada yang tahu qada dan qadar? Oke, wah langsung berdua ini. Meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi ada di dunia. Wah, luar biasa, tepuk tangan. Menurut keterangan Imam Baihaqi dalam kitabnya, itu salah satu penulis kitab Syu'abul Iman, beliau mengatakan dalam Syu'abul Iman itu ada 77 poin. Ya salah, sebagian dari 77 poin itu ada juga yang tadi kalian sebutkan dari rukun iman itu sendiri. Terus tadi dikatakan juga di sini apa cabang iman itu iman kepada Allah. Tadi kan kalian disebutkan di rukun iman ya. Terus lagi apa? Menyayangi saudara, seperti menyayangi diri sendiri, menyayangi orang tua. Nah, mencintai diri sendiri itu bagian bentuk dari keimanan kalian. Apakah kalian cinta terhadap diri kalian? Cintanya seperti apa? Rajin mandi. Hah? Rajin mandi. Wah, itu bentuk kecintaan. Cintanya banget? Banget cina tuh. Ya, terus kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani itu mengatakan ada 69 cabang iman. Poin-poinnya tadi dikatakan juga tetap poin yang pertama itu iman kepada Allah. Karena itu bentuk ketauhidan loh. Tauhid itu tahu tauhid? Apa yang disebut dengan tauhid? Ada iman, ada tauhid. Kalau tauhid apa? Cara beriman bisa. Tauhid itu mempercayai, meyakini bahwa Allah itu satu, bahwa Allah itu ada. Nah, kata Ibnu Hajar itu iman kepada Allah sampai menyingkirkan apa? Duri di jalan juga itu konsep dari iman ya. Dan itu masuk kategori poin-poin Syu'abul Iman. Nah, dalam Syu'abul Iman itu ada poin-poinnya juga, yaitu poinnya ada 3, yaitu ma'rifatu bil qalbi. Apa yang disebut dengan ma'rifatu bil qalbi? Meyakini dengan hati. Meyakini dengan hati bahwa cabang-cabang dari Syu'abul Iman itu, cabang-cabang dari keimanan itu diyakini oleh kalian. Terus yang selanjutnya, ikrarun bil lisan. Ikrar bil lisan itu apa? Ikrar secara lisan. Jadi kalian tidak hanya dengan meyakini dengan hati saja. Saya meyakin dengan hati, tapi tidak disebutkan oleh kalian. Jempling aja nah hati. Yakin jero hati. Ada yang kedua, ikrarun bil lisan. Yaitu ikrar dengan hati, tidak cukup dengan hati. Kalian harus berikrar juga, mengucapkan, saya yakin dengan konsep Syu'abul Iman ini, saya yakin dengan konsep cabang-cabang iman ini yang harus diimani oleh saya. Implementasi dari keyakinan itu atau praktek dari keyakinan itu selain daripada mengucapkan itu apa aja, Pak? Bisa dengan membaca kalimat thayyibah, itu bentuk dari implementasi kalian menjalankan keyakinan itu. Terus lagi membaca kitab suci Al-Quran. Kalian sering ngaji di rumah itu apa pengaplikasian dari keyakinan kalian mengimani keimanan itu sendiri. Selanjutnya belajar dan menuntut ilmu. Nah, ini bagian dari konsep keimanan kalian. Kalian duduk di sini, kalian datang ke sekolah itu bentuk dari iman juga. Dalam hadisnya juga dikatakan bahwa manusia di dunia ini wajib hukumnya mencari ilmu. Siapapun itu, tidak hanya kalian. Bapak juga sebagai guru harus tetap mencari ilmu sampai akhir hayat. Sampai akhir hayat itu kita selalu harus mencari ilmu. Jangan udah
kalian sekarang SMK udah kelas 3 keluar udah weh. Ada Pak, kewajiban saya hanya 12 tahun, udah tidak. Sampai titik darah penghabisan kalian, sampai titik terakhir nadi kalian, mawat meren gitu. Itu kalian harus mencari ilmu. Karena itu kewajiban. Selanjutnya, mengajarkan ilmu kepada orang lain itu bentuk dari keimanan juga. Terus selanjutnya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan istighfar. Selanjutnya, selain ikrarun bil lisan ada lagi amalun bil arkan. Apa yang disebut dengan amalun bil arkan? Pengamalan perbuatan. Pengamalan dengan perbuatan. Tadi kan harus diamalkan. Tidak hanya diamalkan. Ngamalkeunnya hungkul. Pak, saya udah diberikan ilmu-ilmu saya. Tapi perbuatan kalian tidak berubah gitu kan. Kalian punya ilmu tentang konsep bahwa akhlakul karimah itu harus seperti ini, diajarkan kepada orang lain. Nah, atau jangan mungkin kalian masih bocil ya. Teman-teman, akhlakul karimah itu harus gini. Kita harus menjaga lisan, kita harus sopan terhadap orang tua, terhadap orang yang lemah, menjaga orang lemah. Tapi kita sendiri membuli orang lemah, mencaci orang tua, itu berarti tidak dilakukan dengan perbuatan. Jadi Bapak berharap kalian punya ilmu itu dilakukan dipraktekkan dalam kehidupan kalian sendiri gitu. Terus bersedekah ke fakir miskin, ke anak yatim, membayar zakat itu bentuk dari keimanan juga. Sering bersedekah? Sering Pak, tiap hari saya ngasih jatah makan MBG kepada teman. Terus selanjutnya menjalankan puasa wajib dan sunnah. Manfaat su'abul iman ini apa? Mendorong umat Islam untuk mempelajari dan memahami su'abul iman atau memahami keimanan. Terus yang kedua, mendorong umat Islam untuk mengerti cabang-cabang iman. Yang ketiga, mendorong umat Islam untuk menyempurnakan keimanan. Meyakini bahwa amal merupakan bagian dari hakikat iman. Meyakini bahwa iman itu bertingkat-tingkat. Meyakini bahwa iman dapat bertambah dan berkurang. Nah, sekarang Bapak akan tampilkan video. Perhatikan oleh kalian. Hati dan diwujudkan dalam perkataan dan perbuatan. Ada 6 pilar iman tersebut, yaitu iman kepada Allah, Oke. Dipahami? Dapat dipahami itu maksudnya. Berarti ada berapa poin barusan? 30. Oke. Selanjutnya Bapak akan membuat kelompok 4 kelompok ya, dibagi 4 kelompok. Jadi ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Berarti jadi 4 kelompok ya. Tugasnya silahkan kalian tuliskan poin-poin dari video tadi, poin-poin yang kalian pahami dari video tadi. Ya, silahkan diskusikan. Ini Bapak bagi dulu ininya ya, lembar kerjanya per kelompok. Jadi kalian tulis dulu judul setelah mengisi pertanyaan yang pertama itu ya. Di bawah lagi buat judul konsisten. Terus apalagi kasih jarak beberapa baris di bawahnya, kadang-kadang kasih jarak lagi beberapa baris, belum pernah. Silakan kerjakan. Paham nggak? Nah, cari jawaban dulu ini. Setelah mau cari dulu silahkan, mau langsung ditulis misalkan atau di kolom ini, di kolom selanjutnya ini kan. Ya, tinggal ngomongin yang hasil dari diskusi kalian kan. Jadi hasil dari diskusi kami bahwa kami itu menyimpulkan dari konsep yang dipahami dari video ini gini. Kayaknya ngantuk nih. Kita breaking dulu. Berdiri semuanya biar gak ngantuk. Siap? Siap. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Olahraga lemen acungkeun
suku bengkokeun saeutik tiga. Oke, tepuk tangan untuk kalian. Udah? Kelompok mana yang sudah? Silakan, kelompok 1 udah? Wah, keren. Silakan presentasikan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Rahmawati. Saya berasal dari kelompok 1. Silakan jelaskan hasil diskusi kalian. Yang dapat kami pahami setelah melihat video tersebut adalah kami menjadi tahu bahwa cabang iman yang wajib itu ada 33 menurut hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cabang keimanan yang sering dilakukan: 1. Sholat 5 waktu dikarenakan itu kewajiban. 2. Membaca Al-Quran. 3. Puasa wajib atau mengucapkan kalimat-kalimat baik. Yang kadang-kadang puasa sunnah. 2. Membaca Al-Quran. 3. Sholat sunnah dan menjaga lisan. Yang belum pernah ibadah haji dan jihad. Wah, luar biasa. Ada lagi? Atau sudah? Yang akan terjadi jika seseorang tidak memiliki keimanan dalam dirinya akan mengalami kehampaan batin. Kalimat tersebut mengatakan bahwa iman adalah cahaya bagi jiwa. Tanpa iman hidup terasa hampa meskipun dikelilingi oleh kesenangan dunia. Banyak orang yang memilih harta, jabatan, atau popularitas, tetapi tetap merasa kosong karena tidak memiliki pegangan rohani. Oleh karena itu, iman harus dijaga agar hidup memiliki makna dan kesenangan yang sejati. Oke. Udah? Silahkan tutup. Cukup sekian presentasi kami. Presentasi yang cukup begitu cepat, sama halnya dengan dia yang kisahnya singkat, tapi kenangannya melekat. Oke, tepuk tangan. Jadi pada intinya mungkin kita dari awal sampai akhir sudah memahami atau mempelajari dari konsep dari Syu'abul Iman ini. Intinya refleksi untuk kita semuanya dari pembelajaran ini, bahwasannya dari konsep riwayat Rasulullah, dari konsep para imam yang disampaikan ini, kita harus meyakini, kita harus mempercayai poin-poin dari cabang iman itu. Karena pada dasarnya tadi dikatakan bahwasannya kita sebagai generasi yang mempunyai pemikiran Islami, punya pemikiran keimanan, ini menjadi sebuah tantangan. Intinya Bapak berharap selain daripada kalian menanamkan keimanan atau paham terhadap poin-poinnya, kalian melaksanakan dan konsisten juga terhadap iman-iman yang ada dalam diri kalian semuanya. Terakhir, karena kita masuk ke fase di mana kita akan selesai dengan pembelajaran hari ini, Bapak sampaikan di pelajaran pertemuan selanjutnya. Hari ini kita membahas tentang Syu'abul Iman. Di minggu yang akan datang kita akan membahas tentang konsep-konsep tauhid, hablum minallah, hablum minal alam, hablum minan nas, hablum minal alam. Bagaimana kalian menjalankan komunikasi baik dengan Allah, berkomunikasi baik dengan manusia, berkomunikasi baik dengan alam. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama sebagai bentuk syukur kita diberi umur sampai detik ini. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih untuk waktunya anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan kalian menjadi generasi emas yang mampu menjunjung tinggi keimanan kalian. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.